meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Hari Jumat, pekan ke-25 masa biasa, tanggal 24 September 2021. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Allah Tritunggal, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin dan shalom. Selamat bergabung kembali dalam serial Renungan Harian bertema panggilan untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Sepanjang bulan Kitab Suci Nasional bulan September ini, kita diundang untuk merenungkan tema tentang Yesus, sahabat seperjalanan kita, sekaligus diundang untuk melakukan apa saja yang pernah dilakukan Yesus bagi orang-orang yang hidup sejaman dengan Dia. Firman Tuhan pada hari Jumat pekan biasa ke-25 tahun liturgi B1 ini menghadirkan Allah sebagai penolong bagi umatnya dan juga sebagai Immanuel yang senantiasa menyertai mereka. Pertolongan dan penyertaan Allah ini terwujud secara final dan radikal dalam bentuk penyerahan diri Yesus Kristus Putranya lewat jalan penderitaan hingga wafatnya di kayu salib. Lukas bab 9 ayat 18-22. Dan serial Renungan Harian tentang panggilan kita untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil ini, hari ini adalah episode yang ke-39. Pedoman untuk syarat hidup kita sepanjang hari ini diambil dari Nubuat Hagai bab 2 ayat 1b sampai 10, kemudian dari Mazmur bab 43 ayat 1, 2, 3, dan 4, dan dari Injil Santo Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Nabi Hagai diutus Tuhan untuk menyampaikan kepada umat Israel bahwa mereka perlu menguatkan hati dan bekerja, dan bahwa Allah akan memenuhi janji yang telah diikatnya dengan nenek moyang mereka sewaktu di Mesir, dan bahwa Roh-Nya akan tinggal di tengah-tengah mereka sebagai bangsa pilihannya. Dan ketika mereka membangunkan kembali rumah bagi Allah, maka dari dalam rumah itu Allah akan memberikan damai sejahtera. Hagai bab 2 ayat 5-7 dan ayat ke-10. Menanggapi firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Hagai bahwa Allah akan tinggal di tengah-tengah umatnya untuk menyertai mereka sebagai penolong, pemazmur mengangkat pujian bagi Tuhan dengan membawa serta situasi dan kondisi hidup dari tata dunia di mana dia hidup. Mazmur bab 43 ayat 4. Saudara, dari isi doa pemazmur kita dapat mengetahui situasi dan kondisi tata dunia di masa itu. Demikian ketika pemazmur meminta keadilan kepada Tuhan, kita tahu bahwa tata dunia di mana pemazmur berada adalah tata dunia yang diwarnai oleh ketidakadilan, oleh penipuan dan kecurangan, permusuhan dan kegelapan. Mazmur bab 43 ayat 1, 2, dan 3. Agar supaya dapat lepas dari cengkeraman tata dunia yang demikian, satu-satunya harapan dan andalan pemazmur adalah pertolongan yang datang dari Tuhan sesuai dengan janjinya kepada Israel. Doa dan permintaan tolong pemazmur atas nama umat manusia
supaya dapat keluar dari tata dunia dengan berbagai hal negatif yang ada di dalamnya. Kepada permohonan ini, Tuhan Allah memberikan putranya Yesus Kristus, bukan hanya kepada satu orang, tetapi kepada dunia dan seluruh umat manusia yang merupakan milik kepunyaannya. Namun, pemberian diri Allah ini tidak selalu disambut dengan baik oleh manusia. Bandingkan Yohanes bab 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Saudara, sekalipun tidak semua orang menerima pemberian diri Allah lewat putranya, namun penolakan ini sama sekali tidak membatalkan kasih Allah kepada dunia dan umat manusia. Bahkan kasih Allah itu terwujud secara radikal dan final lewat jalan salib, penderitaan, dan kematian Sang Putra Allah ini. Lukas bab 9 ayat 22. Pemberian diri Allah ini terus berjalan karena muaranya adalah kehidupan bagi manusia, terutama bagi mereka yang menyambut kasih Allah ini. Bandingkan Yohanes bab 1 ayat 12 sampai 13, bab 10 ayat yang ke-10. Demikian saudara, dalam diri Yesus kita menemukan contoh sempurna tentang bagaimana meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Pada titik tertentu, tugas perutusan untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil ini menuntut pemberian diri yang total dan radikal, yakni hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, supaya dapat meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil, satu-satunya cara adalah memulai tugas itu bersama Yesus, tinggal bersama Yesus, supaya pada akhirnya dapat mengakhiri semuanya juga bersama Yesus. Diberkatilah orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin dan Shalom.